Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan ini Kopi Tani ingin membuat video tentang yaitu hama. Hama yang di situ paling dahsyat dalam penanaman cabai ataupun terong, juga kol, sawi, dan berbagai macam tanaman holti yang di sini terjadi di kebun Kopi Tani. Ini ladang-ladang yang lainnya mudah-mudahan tidak terjadi. Untuk musim penanaman pertengahan 2021 ini ternyata kemarin setelah selesai, kemarin saya bikin videonya hari terakhir pelobangan, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Terus mulai penanaman. Dan di dalam penanaman ini ternyata Sobat Tani, kemarin sore saya tanam, ini dari habis asar ini dapat di sekitar situ. Ini terus sampai ke sini. Lah ternyata ada hama yang di situ sangat luar biasa. Dan seandainya bibit dari Sobat Tani ataupun punya Kopi Tani ini hanya sedikit, mungkin ya ini penanamannya gagal. Karena bibit punya Kopi Tani ini banyak dan antisipasinya sudah memang saya pikirkan. Di lokasi tempat saya ini dari dulu ada hama yang di situ sangat dahsyat, baik di dalam seraan ataupun dalam penanaman. Bahkan ya tanaman terong aja sudah buah itu masih dimakan buahnya, dan juga batangnya, ranting-rantingnya bisa dikreket dan kambiumnya habis, bisa mati satu tangkai gitu. Nah, ini Kopi Tani ingin berbagi. Jadi di dalam video Kopi Tani ini tidak hanya yang seneng-seneng buah lagi lebat ataupun tanaman yang bagus-bagus, tapi ini mencoba berbagi di dalam segala macam pengalaman yang Kopi Tani lakukan. Hal ini sudah saya lakukan dulu dari pemakaian termasuk pengendalian hama. Ini sudah saya pakai dari dulu. Saya selalu memakai yaitu insektisida yang di situ granul yang bisa membunuh sejenis bekicot ataupun resrespo. Ini Sobat Tani, saya kasih tahu bahwasanya malam tadi seperti ini. Malam tadi seperti ini, dan nanti pengendaliannya akan saya kasih tahu juga kepada Sobat Tani. Saya tanamkan sore kemarin. Nah, ini Sobat Tani. Sobat Tani bisa tahu ini saya tanamkan sore kemarin. Ini saya tanamnya ini enggak akan hanya satu-satu batangnya, ini dua. Nah, ternyata sudah seperti ini. Nah, ini granul dari ataupun si butok ini saya yang warna-warna pink ini Sobat Tani. Ternyata dia satu lubang aja ini ada 3 yang mati. Dan ini di plastik ini semuanya jelaret-jelaret putih ini bekas yaitu perjalanan dia yang ada lendirnya. Ini seluruh plastik itu ada Sobat Tani. Jadi di kebun Kopi Tani ini ternyata banyak sekali yang namanya resrespo. Ini belum sampai dia makan sudah mati. Ini juga ada 3 ini Sobat Tani. Nah, ini. Nah, yang di sini Sobat Tani, ini sudah makan, nah dia mati. Ini sudah makan, nah dia ada di sini. Nah, ini. Jadi ini kalau tidak dikendalikan Sobat Tani, ini kalau tidak dikendalikan, ini bisa habis satu ladang dan tidak bisa panen. Nah, dalam hal ini Kopi Tani akan yaitu berbagi dalam pengendaliannya. Karena setelah dikasih si butok juga masih dimakan. Nah, dia yakin ini Kopi Tani, saya yakin bahwasanya dia ini masih hidup, ini masih ada gerak-gerak. Ini masih sakaratul maut Sobat Tani. Jadi dia sebelum mati ini masih sempat makan ini, sehingganya karena ada si butok di sini dia terganggu dari pernapasannya, walaupun tidak makan dia mati. Jadi kalau seterusnya seperti ini tidak diobati Sobat Tani, ini seperti ini tidak diobati, maka ataupun tidak dikendalikan, maka akan habis satu ladang. Ini kalau saya nyeremai lagi ini butuhnya entah berapa ribu, sehingganya saya akan melakukan yaitu alternatif lain untuk pengendaliannya. Nah, ini sudah mati di sini. Ini dimakan, ini juga habis dimakan Sobat Tani. Jadi nah ini ada berapa ini? Ada 2. Nah, jadi bekicotnya ada
ada 2. Jadi responnya itu ada di dalam situ Sobat Tani. Nah itu. Jadi semuanya seperti ini. Ini. Jadi karena kita lihat dari perjalanan dia, ini lendir-lendir yang ada di plastik ini begitu banyaknya, maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya ini jumlahnya mungkin tidak hanya ratusan. Dan ini sepenuh dari yang sudah saya tanam, ini ada semuanya. Tapi yang belum saya tanam, Sobat Tani, yang belum saya tanam, ini ada tapi tidak separah yang sudah ditanami. Ini ada lendir-lendir putih di sini Sobat Tani. Ini menandakan bahwasanya dia pada saat malam hari yaitu melakukan perjalanan dan mencari mangsa ataupun ingin memakan batang cabai ini. Nah, Sobat Tani akan melakukan solusi yang lainnya setelah kita pemberian Sibutok ataupun granul-granul yang lain, maka Kobai Tani akan melakukan dengan cara yaitu seperti ini Sobat Tani. Ini cara dari Kobai Tani. Mudah-mudahan cara ini bisa ditiru oleh kawan-kawan petani yang di sini. Kobai Tani ingin melakukan seperti ini. Nah, memakai andong. Nah, sebenarnya ini semuanya sudah saya lakukan dari dulu. Ini caranya seperti ini Sobat Tani. Seperti ini. Terus dibukakan di sini. Nah, terus ditancapkan di sini, otomatis dia akan seperti ini. Nah, pemasangan andong Sobat Tani, pemasangan andong ini dilakukan yaitu sebelum, misalkan seperti ini. Sebelum dipasang. Nah, sebelum ditanam. Seperti ini, dilinting seperti ini. Sehingganya pada saat ditanam ini sudah bisa ikut ketanam dan tidak buyar. Nah, bisa jadi seperti ini. Ya akan tegak. Nah, Kobai Tani punya pemikiran seandainya bekicot respo tadi makan di sini, nah, dia belum sampai naik di sini karena di sini di lubangnya ini ada dari insektisida yang berbentuk granul seperti Sibutok mereknya itu, maka dia belum sampai nyentuh sini, mungkin dia sudah mati. Tapi kalau seperti tadi dia belum sampai mati dalam keadaan mungkin ya karena baru lewat, baru nyentuh racunnya, belum bereaksi, tapi dia dalam kondisi batang cabai ini yaitu terbuka, maka dia makan. Sedangkan obat yang dia lewati tadi belum reaksi. Oleh karena itu, cara Kobai Tani ini mudah-mudahan ini akan menjadi tes imuni. Besok pagi akan saya lihat. Ini nanti sore akan saya tanami semuanya dengan memakai andong. Ini andong ini satu manfaatnya, ini saya beritahu Sobat Tani. Manfaat andong ini satu, kalau dulu belum ada respo ini, pertama, dia adalah melindungi dari panasnya seromongan dari panas plastik di siang hari pada saat kena matahari. Satu, ini bisa melindungi sehingganya bibit yang muda di sini tidak genting. Terus itu yang pertama. Yang keduanya yaitu dia bisa itu menahan yang bibit yang sudah tinggi seperti itu tidak roboh di plastik sehingganya tidak gosong pada saat kena panasnya matahari ataupun panas-panas. Itu 2. Ketiganya dia bisa melindungi jangkrik. Itu dulu. Nah, jangkrik itu belum sampai makan ini batang cabenya, ngereketi ini sudah lama, jadi dia anggap tidak enak, maka dia aman, sehingganya ini sudah hidup. Tapi sekarang ternyata saya khususnya adalah untuk melindungi dari respo yang sudah saya syutingkan di tempat tadi. Maka dari itu Sobat Tani, apabila cara-cara Kobai Tani ini bagus, nanti bisa diikuti. Ya minimal video dari Kobai Tani ini bisa ditonton, dan seandainya Sobat Tani sama-sama petani bisa menjadi bahan perbandingan mana yang lebih baik. Saya kira ini bisa untuk menjadi yaitu contoh bagi petani apabila di kebun dari
Sobat Tani ini terjadi yaitu masalah seperti ini. Jadi saya ulangi lagi seperti ini Sobat Tani. Setelah seperti ini kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini insya Allah sudah aman dari seromongan matahari, sudah ataupun panasnya dari dalam plastik, karena plastik ini kalau baru panasnya luar biasa Sobat Tani di sini. Kalau bibitnya itu muda maka akan terjadi genting. Banyak sekali yang terjadi genting seperti itu, maka dia roboh dan mati. Tapi kalau ini sudah seperti ini aman. Terus seandainya tinggi seperti itu, dia juga tidak akan menyentuh mengkelungnya itu, layunya itu tidak sampai menyentuh roboh di plastik. Bisa dia menahan keduanya. Ketiganya yaitu bisa menghindari dari jangkrik. Dan yang keempatnya, kalau saya untuk khususnya pada kesempatan penanaman 2021 pertengahan ini ataupun pertengahan 2021 ini, yaitu melindungi dari resespo. Jadi kalau yang situ anggaplah itu menjadi korban, menjadi pengalaman, karena sesuatu hal itu kalau tidak ada buruknya dulu maka kita mungkin menganggap enteng semuanya. Tapi dengan seperti itu, ini menjadi tantangan bagi saya untuk melakukan yaitu penanaman seperti ini. Karena itu apabila memang cara ini bagus, boleh Sobat Tani tonton dan menjadi referensi ataupun perbandingan dengan video-video yang lain. Saya kira untuk pagi hari ini, karena ini saya pagi-pagi ke ladang, ternyata melihat kejadian di lokasi tempat penanaman cabai Kobetani yang kemarin sore baru ditanam, banyak sekali yang rusak kena resespo. Saya beritahukan lagi, yang rusak ini masih banyak. Tadi itu hanya sebagian Sobat Tani, jadi hanya sebagian yang rusak. Ini saya akan melakukan yaitu penyutingan lagi bagi yang rusak-rusak. Kiranya mungkin masih ada yang lainnya. Ini bekas kebun pisang, mungkin pengaruh dari batang pisang itu sendiri Sobat Tani, sehingganya bisa seperti ini, yaitu banyak korban-korban. Nah, ini juga Sobat Tani. Terus ini juga, jadi banyak sekali. Itu juga di dalamnya ini resespo juga rusak dan patah. Ini juga patah Sobat Tani. Nah, patah-patah, responnya tidak ada di dalamnya. Nah, ini ada Sobat Tani. Jadi seperti ini kelakuan dari resespo yang bisa menghancurkan. Kalau bibitnya hanya sedikit Sobat Tani, mungkin ini akan menjadi bencana bagi petani, sehingganya gagal persiapannya yang harusnya bulan 8, bulan 9 sudah mulai yaitu bisa memetik, tapi karena terjadi seperti ini maka harus nyemai lagi, yaitu maka mundur lagi. Jadi bisa programnya itu bisa salah program ataupun salah target, maka itu menjadi suatu kegagalan. Nah, ini Sobat Tani sampai umbu-umbuan berapa ini Sobat Tani? Ini banyak sekali. Nah, itu hancur, banyak yang hancur, dan itu ternyata seperti itu Sobat Tani. Kebetulan bibit dari cabai Kobetani ini banyak sekali, sehingganya tidak khawatir seandainya yang rusak hanya ini, maka saya kendalikan. Nah, ini banyak sekali Sobat Tani. Nah, itu masih kruget-kruget. Nih, ini masih pada bergeliat, dia merasakan racunnya. Nah, jadi sudah banyak sekali korban yang didapatkan dari resespo ini. Ini kalau tidak saya kendalikan Sobat Tani, bisa habis bibit Kobetani yang jumlahnya beribu-ribu itu, sehingganya gagal dalam pertanian. Saya kira untuk video pagi hari ini saya cukupkan di sini dulu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman ya terburuk dalam masa penanaman tahun ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi, dan mudah-mudahan sukses dengan pemakaian andong seperti itu. Nanti akan saya coba, dan videonya insya Allah dalam 3-4 hari ini akan keluar lagi bagaimana yaitu keberhasilan saya memakai andong ini. Nah, jadi nanti bisa menjadi pengalaman dari seluruh petani Indonesia. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.